Di sebuah kota kecil yang damai, hidup seorang hakim yang sangat dihormati oleh masyarakat. Namanya Hakim Arman. Selama bertahun-tahun, ia menjalani tugasnya dengan penuh dedikasi, atau setidaknya, itulah yang dilihat oleh orang-orang. Di luar pandangan umum, Hakim Arman menyimpan sebuah rahasia gelap yang tidak pernah diketahui oleh siapapun. Dalam setiap keputusan yang ia buat, terkadang ada sebuah harga yang harus dibayar, sebuah harga yang berupa uang suap yang diberikan oleh para pihak yang ingin memenangkan perkara mereka. Hakim Arman bukanlah orang yang dilahirkan dengan keinginan untuk korupsi. Ia dulunya adalah orang yang idealis, yang ingin memperjuangkan keadilan. Namun, ketika hidupnya semakin berat, dengan kebutuhan finansial yang terus meningkat, godaan itu datang begitu saja. Uang suap yang ia terima semakin banyak, dan ia mulai merasa bahwa itu adalah hal yang wajar. Bagaimanapun, ia bisa memberi makan keluarganya dan mempertahankan gaya hidupnya yang cukup mewah. Terkadang, ia merasa bahwa keadilan itu bisa dibeli, selama semuanya berjalan dengan lancar. Tetapi, ia tidak tahu bahwa setiap keputusan yang ia buat, setiap suap yang ia terima, akan membawanya ke jalan yang gelap dan tak terhindarkan. Pada suatu hari, saat Hakim Arman tengah berada di ruang kerjanya, sebuah peristiwa tragis terjadi. Ketika ia tengah memeriksa sebuah berkas perkara, ia merasa pusing dan lemas. Sebelum ia sempat menghubungi seorang dokter, tubuhnya terjatuh ke lantai. Detak jantungnya berhenti. Hakim Arman meninggal dunia pada usia 58 tahun, tanpa ada peringatan sebelumnya. Jenazahnya dibawa ke rumah duka, dan masyarakat kota pun berduka atas kepergian seorang hakim yang dianggap berjasa. Namun, bagi sebagian orang, ada perasaan campur aduk, antara rasa kehilangan dan perasaan tidak puas. Mereka yang tahu akan kebiasaan Hakim Arman menerima suap dalam setiap keputusan hukum yang ia buat, merasa bahwa kepergiannya tidak sepenuhnya menuntaskan rasa ketidakadilan yang mereka alami. Namun, apa yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang jauh lebih besar dan tidak terduga. Setelah meninggal, Hakim Arman merasa dirinya terbangun dalam kegelapan yang pekat. Tubuhnya terasa ringan, seolah-olah ia tidak lagi terikat oleh fisik manusia. Ia merasa seperti sedang melayang, namun tidak bisa melihat apapun. Tidak ada suara, tidak ada cahaya. Hanya kegelapan yang mengelilinginya. Sebuah perasaan cemas mulai menyelimutinya. Tiba-tiba, tanpa peringatan, sebuah cahaya terang muncul di depannya. Cahaya itu memancar begitu kuat, namun tidak membutakan. Dari dalam cahaya itu, sebuah suara yang dalam dan penuh wibawa terdengar. Hakim Arman, suara itu memanggil namanya dengan tegas. Hakim Arman terkejut. "Siapa Anda? Apa yang terjadi dengan saya?" tanyanya. Kebingungannya semakin mendalam. "Aku adalah malaikat yang ditugaskan untuk membimbingmu ke tempat perhitungan akhir. Kamu telah meninggalkan dunia, dan sekarang saatnya bagi kami untuk memutuskan nasibmu," suara itu menjelaskan dengan tenang. Seiring dengan perkataan itu, Hakim Arman merasakan tubuhnya bergerak menuju sebuah tempat yang sangat berbeda. Ia merasa seolah-olah ia sedang berjalan dalam sebuah lorong yang panjang, yang dihiasi dengan cahaya redup yang menerangi setiap langkahnya. Sesampainya di ujung lorong, ia melihat sebuah tempat yang sangat besar dan megah, namun terasa sangat dingin dan penuh dengan energi yang menekan. Di depan tempat itu, berdiri seorang malaikat dengan wajah yang penuh kebijaksanaan, namun juga sangat serius. Malaikat itu mengenakan pakaian putih yang bersinar, dan matanya memancarkan kedalaman yang sulit dipahami. "Masuklah," kata malaikat itu, sambil membuka pintu besar yang menuju ke ruang perhitungan akhir. Hakim Arman melangkah masuk ke ruang tersebut, dan di sana ia melihat sebuah meja besar dengan banyak berkas yang tersebar di atasnya. Di setiap berkas, tertulis berbagai keputusan hukum yang pernah ia buat selama hidupnya. Setiap keputusan, setiap perkara, seakan terukir jelas di hadapannya. Namun, ada satu hal yang sangat mencolok di setiap berkas. Ada tanda yang sangat gelap, seperti noda yang mengotori setiap keputusan yang pernah ia buat. "Ini adalah catatan hidupmu, Hakim Arman," kata malaikat itu dengan suara yang dalam. "Setiap tindakanmu, setiap keputusan yang kamu buat,
tercatat dengan jelas di sini. Setiap suap yang kamu terima, setiap keadilan yang kamu jual, semuanya tercatat. Hakim Arman merasa ngeri melihat catatan hidupnya. Ia mulai menyadari betapa banyak keputusan yang ia ambil dengan uang suap, keputusan yang mengorbankan keadilan demi kepentingan pribadi. Setiap berkas yang ia lihat membawa kenangan tentang uang yang diterimanya, tentang bagaimana ia membiarkan penjahat bebas dan orang-orang yang tidak bersalah dihukum, hanya demi kepentingan dirinya sendiri. "Apa yang akan terjadi dengan saya?" tanya Hakim Arman, suaranya gemetar. Malaikat itu menatapnya dengan tatapan yang sangat tajam. "Kamu telah melanggar hukum-hukum yang lebih besar dari sekadar hukum dunia. Kamu telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadamu. Kamu telah mengkhianati jiwa-jiwa yang mempercayakan nasib mereka padamu. Dan sekarang, kamu harus menghadapi konsekuensinya." Tiba-tiba, Hakim Arman merasakan tubuhnya seperti dibakar oleh api yang sangat panas. Ia merasa seperti diseret ke dalam api yang tidak terlihat, namun terasa sangat nyata. Tubuhnya tidak terbakar, namun rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya, seolah-olah ia merasakan setiap tindakan buruk yang telah ia lakukan selama hidupnya. "Ini adalah hukuman yang harus kamu terima, Hakim Arman," kata malaikat itu dengan tenang. "Kamu akan merasakan rasa sakit ini, merasakan penderitaan yang kamu ciptakan untuk orang lain. Setiap suap yang kamu terima, setiap ketidakadilan yang kamu buat, sekarang akan menjadi beban yang harus kamu tanggung." Hakim Arman merasakan tubuhnya terhuyung, dan ia terjatuh ke tanah. Rasa sakit itu semakin menjadi-jadi, seolah-olah ia tidak bisa melarikan diri dari bayang-bayang keburukan yang telah ia ciptakan. Setiap detik terasa seperti berabad-abad, dan ia merasa hancur oleh penyesalan yang mendalam. Namun, di tengah rasa sakit yang mencekam, ia mendengar suara malaikat itu lagi. "Tetapi, ada satu hal yang masih bisa kamu lakukan, Hakim Arman," kata malaikat itu. "Penyesalanmu adalah langkah pertama. Sekarang, kamu harus menghadapinya dengan penuh kejujuran. Aku akan memberimu kesempatan untuk melihat kembali setiap keputusan yang kamu buat, setiap tindakan yang kamu lakukan. Kamu harus menanggung beban itu dan menerima hukumanmu, tetapi jika kamu sungguh-sungguh menyesal, kamu mungkin akan mendapatkan kesempatan untuk menebus kesalahanmu." Hakim Arman terdiam. Ia merasa hancur, tetapi di dalam hatinya ada secercah harapan. Ia tahu bahwa penyesalan sejati adalah satu-satunya jalan untuk menebus segala kesalahannya. Dengan sekuat tenaga, ia berusaha untuk bangkit dari rasa sakit itu, dan berdoa dalam hatinya agar ia bisa mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki segala kesalahan yang telah ia lakukan. Ketika Hakim Arman akhirnya membuka matanya, ia merasa seperti bangkit dari kegelapan. Ia masih merasakan rasa sakit yang mendalam, tetapi kali ini, rasa sakit itu terasa berbeda. Sepertinya, itu bukan lagi hukuman, tetapi sebuah pengingat akan apa yang telah ia lakukan dan apa yang masih bisa ia lakukan untuk menebusnya. Malaikat itu muncul kembali di hadapannya. "Kamu telah menunjukkan penyesalan yang tulus, Hakim Arman. Sekarang, kamu akan diberi kesempatan untuk kembali ke dunia, untuk memperbaiki kesalahanmu." Dengan penuh kebingungan dan harapan, Hakim Arman bertanya, "Bagaimana saya bisa memperbaiki semuanya? Saya sudah terlalu banyak melakukan kesalahan." Malaikat itu tersenyum lembut. "Setiap langkah kecil yang kamu ambil untuk menebus kesalahanmu, setiap tindakan yang kamu lakukan dengan kejujuran dan kebaikan, akan membantu menghapus noda-noda gelap yang ada dalam hidupmu." Kemudian, Hakim Arman merasa tubuhnya kembali ke dunia nyata, ke tubuhnya yang dulu. Namun, kali ini, ia kembali dengan tekad yang baru. Ia tahu bahwa tidak ada jalan yang mudah, tetapi ia juga tahu bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki dirinya. Dengan hati yang penuh penyesalan, ia berjanji untuk menjalani hidupnya dengan kejujuran, untuk tidak lagi menerima suap, dan untuk memperjuangkan keadilan sejati. Dan meskipun ia tidak akan pernah bisa menghapus semua kesalahan yang telah ia buat, Hakim Arman tahu bahwa setiap langkah ke depan adalah sebuah langkah menuju penebusan yang lebih baik.